ada kata akhir baik dengan PDIP maupun Gerindra, termasuk dengan Golkar. Dan paket yang kami tawarkan, ke PDIP kami tawarkan juga Erick Thohir, Gerindra juga kami tawarkan Erick Thohir, dan paket Airlangga juga tetap hidup. Oleh karena itu tergantung pembicaraan-pembicaraan berikutnya, apakah ada titik temu atau tidak dengan partai mana, dan di internal kami sudah kami serahkan kepada Ketua Umum PAN untuk memutuskan kata akhir. Partai Amanat Nasional bersepakat bahwa perlunya kita melanjutkan pemilihan umum legislatif dengan sistem proporsional terbuka, karena itu diharapkan memperkuat posisi demokrasi dan posisi partai kepada anggota legislatif. Partai Amanat Nasional telah memutuskan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Partai Amanat Nasional juga masih getol menawarkan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo nanti. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Amanat Nasional Jawa Timur Ahmad Rizky Sadik mengungkapkan bahwa saat ini belum ada pembahasan mengenai calon wakil presiden Prabowo di level koalisi pusat. Meski demikian, sudah ada sejumlah nama yang disodorkan oleh partai koalisi. Belum ada pembahasan, belum ada nama final. Masing-masing partai menyodorkan sudah, hanya dipilih belum. Parpol di koalisi lain kan juga saling tunggu. Karena kan calon wakil presiden ini posisi strategis dalam menunjang elektabilitas, kata Rizky Sadik usai konferensi pers Color in Unity HUT Partai Amanat Nasional ke-25 di kantor DPW Partai Amanat Nasional Jatim Surabaya pada Jumat 25 Agustus 2023. Rizky Sadik menegaskan bahwa hingga saat ini Partai Amanat Nasional masih getol mengusulkan nama Erick Thohir sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Prabowo Subianto di Pilpres nanti. Partai Amanat Nasional masih getol mendorong Erick Thohir. Kami tetap menyampaikan di semua forum Erick Thohir cawapres, karena Ketua Umum kami tidak dalam kapasitas mencalonkan di Pilpres ini, tapi ingin membenahi institusi Partai Amanat Nasional dan fokus juga sebagai Menteri Perdagangan RI, ucap Rizky. Rizky menyebutkan saat ini ada 4 partai politik parlemen dan 2 parpol non-parlemen yang mendukung Prabowo Subianto. Dia menyebutkan bahwa ada kemungkinan termasuk PSI yang mendukung Prabowo nanti. Kami tunggu musyawarah mufakatnya. Koalisi lain kan juga tunggu menunggu, belum ada calon wakil presiden. Pada saat itu dengan zaman sekarang kan sudah berbeda. Tapi iya. kalau zaman generasi saya hari ini memang sudah menempati posisi-posisi strategis partai, karena proses regenerasi ini kan keharusan, sudah sunatullahnya, hukum alamnya pasti akan jadi seperti itu. Ya, saya kira banyak sudah generasi muda PAN ataupun barisan muda PAN se-era saya yang sekarang sudah bisa menjadi bupati, bisa menjadi gubernur, bisa menjadi kepala daerah dan anggota DPRD. Jadi di internal kami belum melangkah sampai final soal calon wakil presiden ini, ujar Rizky. Anggota DPR RI ini menyatakan peta koalisi masih sangatlah cair. Menurutnya masih ada kemungkinan bahwa peta koalisi yang mengusung Prabowo termasuk pengusung capres lain bergerak dan juga bergeser. Masih ada kemungkinan peta koalisi ini bergerak dan bergeser. Cawapres sangat penting posisinya nanti dalam proses pencapresan seluruh koalisi yang ada, ujar Rizky Sadik. Rizky Sadik juga menyatakan sudah ada komunikasi dengan parpol pengusung Prabowo di tingkat Jawa Timur. Namun belum ada rencana bertemu karena di level pusat juga belum ada arahan. Secara non-formal sudah kontak-kontakan dengan parpol pengusung, tapi kami belum ada arahan dari pusat karena masih belum ada pembicaraan intensif antara ketua umum. Kami masih menunggu, kata Rizky. Rizky menduga bahwa masing-masing partai politik pengusung Prabowo Subianto ini juga masih sibuk untuk mempersiapkan calon legislatif masing-masing, apalagi menjelang tahapan penetapan daftar calon tetap. Saya kira juga masih sibuk sendiri-sendiri urusan DCT. Kalau basa-basi kumpul nanti saja, karena sebenarnya kami sudah ketemu sama Gerindra karena 2 kali Pilpres sudah bareng. Kami tunggu keputusan strategis dulu dari pusat sehingga kami bisa melangkah seperti apa nanti, ucap Rizky Sadik.
Partai Amanat Nasional sendiri saat ini sedang sibuk mempersiapkan kegiatan Colors in Unity dalam rangka merayakan HUT ke-25 Partai Amanat Nasional di Tugu Pahlawan, Surabaya pada Minggu 27 Agustus 2023 nanti. Akan ada kaleran, pasar murah, hingga konser rakyat yang menghadirkan sejumlah penyanyi terkenal seperti Pasha Ungu. Insya Allah kami sudah undang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan dan juga Erick Thohir serta teman-teman partai politik di Jawa Timur, kata Rizky Syadik. Sebelumnya diketahui Prabowo Subianto telah mendapat dukungan dari 4 partai parlemen untuk maju sebagai bakal calon presiden nanti. Selain Gerindra, ada PKB, Golkar dan juga Partai Amanat Nasional. Sejauh ini belum ada nama calon wakil presiden yang disepakati para partai untuk mendampingi Prabowo nanti. Ketua Dewan Pimpinan Daerah Golkar Jawa Timur M. Sarmuji berharap nama Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto bisa dipertimbangkan menjadi calon wakil presiden Prabowo nanti. Namun dirinya menyerahkan urusan calon wakil presiden ke elit partai koalisi yang akan merumuskan siapa tokoh yang paling baik mendampingi Prabowo itu. Sebagai partai tentu kita berharap Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto yang diambil sebagai cawapres nanti. Tetapi kami sadar bahwa koalisi terdiri dari berbagai partai, sehingga segala sesuatunya harus dirembuk dengan mitra koalisi. Nanti tentu ketua umum yang akan berkomunikasi dengan ketua umum partai lain untuk menyepakati calon wakil presiden yang akan diusung itu, kata Sarmuji saat dikonfirmasi oleh media pada Senin 14 Agustus 2023 lalu. Wakil Ketua Komisi 6 DPD RI ini memastikan siapapun nama calon wakil presiden yang disepakati mendampingi Prabowo Subianto akan disosialisasikan secara masif oleh kader Golkar. Nanti siapa yang disepakati Pak Airlangga bersama ketua umum partai lain, kita akan mensosialisasikan bersama-sama, kita akan all out, ucap Sarmuji. Sementara itu, Bendahara DPW PKB Jatim Fauzan Fuadi menyebutkan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar tetap menjadi pemegang gol dan tiket untuk urusan cawapres Prabowo itu.